atau kita ini harus merubah mindset kita dalam beriklan. Jadi anggap saja kita ini sedang menyewa toko offline, dimana toko offline itu kita harus bayar setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mukniji. Oke teman-teman, mungkin gua udah 1 minggu ya gak upload video. Ini video terbaru gua masih akan bahas soal fitur iklan yang sedang berjalan, atau gimana sih strategi iklan kita saat di campaign mega sale ini ya. Mungkin teman-teman juga di sini udah ada yang setting iklan ataupun belum. Ada juga yang masih berpikir iklan tuh enggak sih gitu kan. Dan ini salah satu yang mungkin keraguan juga buat teman-teman yang sebelumnya emang pernah mengalami boncos dalam beriklan. Oke teman-teman, seperti yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, kita ini harus membenarkan atau kita ini harus merubah mindset kita dalam beriklan. Jadi anggap saja kita ini sedang menyewa toko offline, dimana toko offline itu kita harus bayar setiap bulannya. Dan anggap saja ketika kita beriklan ini kita sedang menyewa toko atau sedang menyewa tempat dimana kita akan berjualan gitu. Jadi jangan pelit-pelit ya, karena kalau kita enggan beriklan atau membayar, mungkin penghasilan kita juga akan turun atau omset kita akan terus drastis. Kenapa? Karena yang jualan bukan kita saja, tapi banyak banget kompetitor yang berjualan dengan produk serupa dengan kita. Oke, jadi poinnya adalah rubah dulu mindset teman-teman dalam beriklan. Jangan gua takut beriklan, gua takut boncos, kemarin juga gua iklan tapi hasilnya nihil. Nah, poinnya adalah mungkin saat teman-teman beriklan ini ada yang salah. Teman-teman ini saat beriklan itu tidak memperhatikan beberapa fitur, atau juga tidak memperhatikan objektif iklannya itu apa dan kapan sih harus diterapinnya gitu. Oke teman-teman, karena kita kan ini menjelang atau sudah memasuki mega sale ya. Kalau sekarang kan lagi berjalannya ini adalah Black Day Lazada ya, yang dimulai dari tanggal 8 Maret kemarin dan akan berakhir di tanggal 5 Mei ya kalau nggak salah ya. Dan di sini juga teman-teman yang belum daftar masih ada kesempatan buat daftar di campaign Black Day ini, yaitu sampai tanggal 16 Maret besok ya. Jadi teman-teman boleh daftar dari sekarang juga, supaya kenapa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan traffic organik dari si Lazada ini. Dan di sini juga gua udah ngerasain ya gimana trafficnya sudah sangat meningkat banget sampai 2-3 kali lipat gitu. Jadi ini kesempatan banget buat kita untuk mengoptimalkan penjualan. Oke. Dan teman-teman, mungkin tidak cukup hanya dengan ikut campaign ya, kita juga harus ikut promosi-promosi lain, terutama di promosi berbayar, yaitu di bagian iklan. Nah, buat teman-teman yang kemarin mungkin beriklan itu kita fokus ke iklan objektif traffic. Nah, sekarang teman-teman wajib menggunakan objektif, itu objektif penjualan. Kenapa? Karena kan sekarang trafficnya udah banyak nih, udah ada traffic organik karena kita udah mengikuti campaign mega sale ini ya. Dan sekarang kita tinggal rubah aja atau menggunakan objektif penjualan untuk meningkatkan konversi teman-teman. Kenapa sih kita harus meningkatkan konversi penjualan? Karena kan trafficnya udah ada. Ya, mungkin buat teman-teman yang sebelumnya mengiklankan dengan objektif traffic ini sangat beruntung banget. Kenapa? Karena gak tiba-tiba kita buat iklan langsung ke objektif penjualan. Jadi gini saya jelasin ya untuk masalah ini ya. Kenapa sih kita sebelum memasuki event atau campaign mega ini kita harus beriklan dengan objektif traffic ya. Ya karena kan sebelumnya kan traffic kita masih rendah dan kita harus mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya supaya banyak pengunjung ke toko kita. Nah, ketika sudah banyak pengunjung, maka otomatis si calon customer itu sudah termasuk jadi algoritma atau sudah menaikkan algoritma produk kita ke beranda Lazada. Dan setelah itu kita tinggal robah ke objektif penjualan. Kenapa? Tujuan untuk mengingatkan nih si traffic yang tadi ini
Jadi si Lajada itu menampilkan terus produk-produk yang sebelumnya menjadi sumber traffic dari si customer tersebut, supaya si customer ini bisa membeli produk kita. Jadi semacam mereka orang itu dihantui dengan produk-produk yang pernah mereka cari gitu kan. Dan di sini kenapa kita harus diharuskan untuk beriklan dengan objektif penjualan teman-teman ya. Dan di sini juga teman-teman tidak cukup hanya beriklan saja, teman-teman juga harus memaksimalkan ya dengan mengikuti promosi-promosi lainnya seperti voucher ataupun flexi combo. Kenapa demikian? Karena percuma dong iklan kita udah naik, produk kita udah naik, tapi tidak ada ketertarikan sama si customer atau tidak ada kesinambungan gitu. Jadi oke lah, produk kita udah naik tapi tidak diklik, itu kan menurut saya gak etis juga ya. Percuma juga kita beriklan tapi tidak ada yang klik. Nah, di bagian ini teman-teman juga bisa dicek ya di rangkuman iklan itu, di bagian share-nya atau di bagian ketertarikannya gitu, berapa persen, apakah naik ataukah turun. Dan kemungkinan kalau misalkan teman-teman dari share-nya aja turun, maka sangat rendah kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan konversi penjualan. Jadi poinnya gak cukup hanya beriklan ya, teman-teman juga harus mengoptimalkan dengan memasang promosi-promosi lain seperti voucher dan flexi combo. Selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan program lainnya dari Lajada seperti program free shipping Max. Namun note ya, sekarang biayanya udah naik lagi nih program Prismax, jadi 3,50 kalau nggak salah ya. Dan ini juga teman-teman harus tahu supaya teman-teman tidak boncos juga. Kenapa? Karena ketika kita sudah ikutan campaign, beriklan pula, pasang flexi combo, terus ikut pasang voucher juga, ikut program Prestige Payment juga, apalagi kalau ditambah cashback koin ini, teman-teman harus perhatikan juga ya supaya tidak terjadi keboncosan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya menghindari keboncosan ketika mengikuti campaign dan promosi Lajada? Nah, caranya teman-teman tinggal coba cek aja di bisnis analisis, itu teman-teman bisa cek ya promosi mana sih yang efektif menghasilkan konversi di toko teman-teman, dan itu bisa dinaikkan dan bisa mematikan juga fitur promosi yang tidak efektif. Terus dalam hal beriklan juga teman-teman harus perhatikan ya kata kunci apa sih yang berpotensi menghasilkan penjualan. Teman-teman juga bisa cek di bagian rangkuman. Namun disarankan teman-teman di sini buka divisi ya supaya tampilannya lebih jelas, dan teman-teman bisa mengatur produk mana sih yang harus diiklankan dan harus tidak diiklankan, dan produk mana sih yang harus budgetnya atau bidnya dinaikkan, dan produk mana yang harus diturunkan. Jadi banyak banget sih teman-teman yang harus setting di promosi Lajada ini. Kenapa saya selalu ngejelasin masalah ini ya, karena saya juga gak mau teman-teman mengikuti channel saya tapi tidak ada manfaatnya. Jadi teman-teman juga jangan bosan ketika saya selalu menyampaikan hal yang sama, namun selalu ada perbedaan dalam segi penyampaian supaya bisa lebih dapat dimengerti dan dipraktekkan oleh teman-teman. Nah, oke teman-teman, poinnya ya balik lagi. Jadi di sini teman-teman coba untuk ikutan campaign yang disediain supaya mendapatkan traffic yang banyak atau traffic organik di Lajada, dan juga beriklan dengan objektif penjualan, serta pasang juga promosi lain seperti flexi combo ataupun vouchernya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu dan ada sedikit pencerahan buat teman-teman ketika beriklan atau membuat promosi dari si Lajada. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe, share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.